Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor TBN Cendekia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai numerik akademik Polri tahun 2026. Teman-teman, kita akan membahas numerik akademik Polri dengan detail, rinci, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan konten edukasi dari kita, semua bentuk informasi dari kita, ikuti media sosial kita di tabiancendekia.co, subscribe dan kunjungi akun YouTube kita di Tabian Cendekia, bagikan kepada rekan kalian, saudara kalian, dan sahabat kalian yang juga mempersiapkan diri untuk akademik Polri tahun 2026. Baik teman-teman, kita akan membahas numerik akademik Polri. Mengenai apa saja yang ada dalam materi akademik Polri atau submateri dalam akademik Polri, khususnya pada numerik, itu sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman boleh scroll ke bawah, teman-teman boleh lihat ke bawah apa saja submateri di dalam numerik akademik Polri, teman-teman ya. Baik, kita akan memulai pembahasan kita dari operasi hitung campuran, teman-teman. Di sini ada sebuah soal, teman-teman boleh lihat dan boleh berikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira apa jawaban yang benar dari soalan operasi hitung campuran ini? Mari kita lihat soalnya. Sebuah satuan tugas terdiri dari beberapa regu. Jumlah seluruh personel terdiri dari 48 dibagi 6 tambah 4 dikali 5 tambah 3 dikurang 16. Jumlah personel tersebut berapa? Berapa jumlah personelnya teman-teman? Kalau teman-teman sudah punya jawaban, kira-kira berapa personelnya? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan ulas dan kita akan diskusikan di sana. Kalau jawaban itu benar, kenapa dia benar? Dan atau kalau dia salah, mengapa dia salah? Kita akan bahas di sana teman-teman. Oke, semoga teman-teman sudah memberikan jawabannya di kolom komentar teman-teman. Baik, kita coba membahasnya ya. Jadi kita akan coba membahas bagaimana cara penyelesaiannya, teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas, aku bagikan sedikit tips untuk teman-teman. Kalau kita mengerjakan soal semacam itu, maka tipsnya adalah kita mengerjakan dari operasi yang paling kuat dulu, teman-teman. Operasi yang paling kuat itu ada dua, ada kali dan ada bagi. Ini sama kuatnya kan, teman-teman. Jadi kita hitung dari situ. Nah, lalu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, teman-teman. Ya, jadi kita jangan tergoda langsung mengalihkan tuh, ujuk-ujuk langsung kita kerjakan. Ingat tips ini, kita kerjakan dari operasi yang paling kuat yaitu kali dan bagi, dan kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, teman-teman. Gitu ya. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Soalnya berarti yang dalam kurung yang mana, teman-teman? Berarti ada dua yang dalam kurung kan? Yang ini satu, ya kan? Satu dalam kurung. Lalu ini kan kedua yang dalam kurung. Nah, operasi yang paling kuat mana? Ya, dari dua ini operasi yang paling kuat kan yang ini kan? Yang bagi ini, teman-teman. Oke. Nah, berarti itu dulu yang mau kita kerjakan, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara pengerjaannya gimana? Kita kerjakan aja dulu ya kan? 48 ini dibagi 6. 48 dibagi 6, maka hasilnya adalah 8. Ya kan? Nah, ini hasilnya ini nih 8 nih. Nah, 8 itu kita jumlahkan dia ke 4. Kita tambahkan dia ke 4, teman-teman. Ya kan? 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti hasilnya yang dalam kurung pertama ini adalah 12 ya, teman-teman. Yang ini nih, hasil nomor 1 ini adalah 12. Nah, selanjutnya baru kita kerjakan yang dalam kurung yang kedua, teman-teman ya. Oke. Yang dalam kurung yang kedua itu kan 5 tambah 3. Berarti 5 ditambah 3 adalah 8, ya kan? Nah, kita sudah kerjakan tuh yang dalam kurung pertama dan yang dalam kurung yang kedua. Maka sekarang saatnya kita jumlahkan, teman-teman. 12 ini dari dalam kurung yang pertama kita kalikan dengan ini 8. Dari mana perkaliannya? Dari sini, teman-teman. Jadi yang pertama ini terhadap yang kedua ini kita kalikan. Ya kan? 12 ya kan dikali 8 sama dengan 96. Ya kan? 96, teman-teman. Tetapi setelah selesai kita nih jumlahkan nih, ada satu yang tersisa kan, 16.
Kita kurangkan saja dengan 16 teman-teman ya. Jadi 96 dikurang 16 sama dengan 80. Maka jawabannya adalah 80 teman-teman. Ya kan? Jadi yang 80 yang mana? Teman-teman tadi sudah kita lihat ya opsinya. Jadi yang 80 yang mana? Kalau kita lihat yang 80 itu ada di C ya. Maka jawaban yang benar adalah C. Cantik jawaban yang benar teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus simpan video ini agar teman-teman bisa mempelajari kembali manakala teman-teman berhadapan dengan soal serupa ya. Jadi itu caranya teman-teman supaya teman-teman tidak bingung lagi dengan soalan yang semacam itu. Nah sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan kita mengenai perbandingan dan rasio teman-teman ya. Jadi perbandingan dan rasio sekarang. Jadi perbandingan rasio itu ya tentu dia perbandingan ya per 100 teman-teman. Itu sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Coba kita lihat. Perbandingan jumlah peserta lulus tes akademik Polri antara Polres A, Polres B, dan Polres C adalah 3:4:5. Jika total peserta yang lulus adalah 360 orang, maka jumlah peserta dari Polres B berapa teman-teman? Berapa jumlah dari Polres B? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman waktunya berikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau teman-teman sudah berikan jawabannya, baru kita bahas untuk penyelesaiannya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan soalan itu. Nah, tipsnya teman-teman, kita harus mencari langsung ya satu rasio. Langsung cari satu rasio teman-teman. Jangan hitung satu-satu ya, itu trik yang salah. Jadi kita harus mencari satu rasio. Jadi dari sini tadi ya kan, Polres A, Polres B, Polres C, kita cari dulu berapa jumlah dari Polres A, berapa jumlah Polres B dan seterusnya. Caranya gimana Bang? Gitu kan? Oke, kita lihat. Ini soalnya nih teman-teman. Polres A, Polres B, Polres C 3:4:5 ya kan? Maka total yang lulus adalah 360 orang. Maka jumlah peserta dari Polres B berapa? Oke. Nah, tadi caranya adalah kita totalkan dulu rasionya ini teman-teman. Ini yang dulu kita kerjakan. Kita totalkan dulu. Oke. Nah, totalnya berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Ya, 7 tambah 5, 12 ya. Nah, jadi total rasionya adalah 12. Nah, dari sini, dari total rasio ini baru kita bisa mencari satu rasionya. Berapa dia? Satu Polresnya berapa? Kita lihat coba. Nilai satu rasionya kita peroleh dari totalnya tadi. Total yang lulus ini kan. 360 ini. Kita bagikan dengan, ya kan? Dengan total rasio, ya kan? Jadi nilai 1/1 ini kita bagi dengan total, ya kan? Jadi 360 bagi 12, ya kan? 360 bagi 12 maka hasilnya adalah 30. Berarti nilai satu rasio itu adalah 30 teman-teman. Ya. Oke, itu ya. Sampai situ dulu teman-teman harus pahami. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari yang Polres B teman-teman. Ya kan? Nah, caranya kemudian kita lanjutkan. Kita lihat ini kan 4 nih. Ini yang B nih, teman-teman. Ini yang B kan. Jadi banding 4 tadi kan, ini yang B. Nah, sekarang ini nilai per satu rasio ini kita kalikan aja dia. Ya kan? Jadi 4 ya kan dikali 30 tuh. Berarti 120. Maka dari Polres B itu sejumlah 120 peserta, teman-teman. Oke? Gampang ya, bisa ya dipengerti ya. Nah, selanjutnya kalau kita disuruh mencari yang dari Polres A, misalnya nih, kita disuruh mencari yang dari Polres A. Gimana caranya coba? Iya kan? Nah, tadi yang dari Polres A berapa? Berapa persentasenya? 3 ya. Ya, 3 berarti nilai rasionya tadi perbandingannya 3, nilai rasionya tetap ya sama ya. Sama-sama 30 semua kan? Berarti dikali 30 ya kan? Dikali 30. Berapa teman-teman? Berarti ada
Ada berapa? Ada 90 nih dari Polres A. Ada 90 peserta. Iya kan? Kalau kita disuruh lagi mencari yang dari Polres C, teman-teman, coba. Dari Polres C nih, kita disuruh mencari lagi. Nah, kita lihat yang dari Polres C, perbandingannya berapa tadi? Perbandingannya adalah 5 kan? Nah, sama ya, nilai per satu rasionya sama 30 kan? 30, oke? Oke, maka 5 kali 30 berarti 150 kan? Nah, ini dia cara mencari per Polres, teman-teman. Nah, coba dihitung apakah 120 ditambah 90 ditambah 150 itu sama dengan 360, teman-teman? Ya kan? Maka kalau sama berarti sudah benar, jawaban kita adalah 120. 120 adalah jawaban yang benar, teman-teman ya. Oke? Jadi teman-teman begitu ya cara untuk menyelesaikan perbandingan dan rasio, teman-teman ya. Oke? Semoga teman-teman bisa mengerti dan karena aku menjelaskannya cukup dengan mudah ya, jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk persentase, teman-teman. Di sini ada soal, teman-teman boleh baca, kita baca sama-sama dan tuangkan jawabannya ke kolom komentar. Pada seleksi awal, ya kan, 25 peserta gugur, 25% peserta gugur. Dari peserta yang lolos, ya kan, 20% dari yang lolos berarti gugur di tahap awal. Kemudian 20% kembali gugur di tahap berikutnya, berarti di tahap kedua kan. Jika jumlah peserta awal adalah 800 orang, maka jumlah peserta yang lolos sampai akhir berapa, teman-teman? Oke, berapa yang lolos sampai akhir? Teman-teman silakan jawab di kolom komentar. Oke, teman-teman, semoga teman-teman kasih jawaban ya. Oke, kita coba untuk penyelesaiannya. Nah, lagi-lagi seperti biasa aku bagikan tips, kita harus mengerjakan soal semacam itu secara bertahap, persentase bertingkat, teman-teman ya. Jadi kita kerjakan secara bertahap. Kita lihat soalnya. Kan tadi di soal dikatakan pada seleksi awal, ya kan, 25% peserta gugur tuh. Pada seleksi berikutnya kedua berarti kan 20% lagi gugur. Jika jumlah peserta adalah 800 orang, ya kan, maka jumlah peserta yang lolos sampai akhir berapa, teman-teman? Oke, nah kita lihat yang gugur tahap 1 dulu. Kita kerjakan bertahap ya, teman-teman ya. Gugur tahap 1 adalah 25%, ya kan. Sementara jumlah seluruh peserta adalah 800 orang, ya kan. Nah, berarti 25% dikali 800 sama dengan 200 ini. Dari mana itu Kak 200-nya? Kan gampang ya. Kalau ini menjumlahkan ini tahu ya. 25 dikali 800. Gitu kan? Baru dibagi 100. Dibagi 100, teman-teman. Karena kan per 100 kan. Persen itu kan berarti per 100, teman-teman. Ini kali ini dibagi ini. Hasilnya ini. Oke. Sampai situ paham ya, teman-teman ya? Nah, selanjutnya sisanya berapa berarti tinggal kita kurangkan. Tadi total peserta adalah 800, tadi sudah gugur sebanyak 200 orang. Ya kan? Berarti sisa 600 orang sisa tuh untuk tahap berikutnya. Sementara di tahap yang berikutnya katanya sudah gugur lagi 20%. Ya kan? 20% itu ya tinggal kita samakan, cara kerjanya sama. 20% dikali 600 maka 120. Caranya sama ya. Cara mendapatkan 120 dari mana Kak? Gitu kan? Ya tinggal 20 dikali 600 bagi 100. Karena persentase per 100 kan? Ya kan? Oke. Jadi dikurang lagi dia menjadi 120 kan? Tadi sisa 600 dikurang 120. Begitu tahap berikutnya kan? Nah, ya, jadi itulah yang lolos akhir. Berapa lolos yang akhir? Maka yang lolos akhir adalah 480, teman-teman. Dari jumlah yang ikut di dalam tahap 2 dan yang gugur di tahap 2. Ini tipikal soal Hodge, high order thinking skill. Jadi kita tidak semata-mata memecahkan rumus, tetapi juga kita diasah logika, teman-teman. Oke?
Gitu teman-teman ya. Teman-teman boleh berikan tanggapan jika ada yang mau ditanyakan, atau ketika teman-teman pernah mengikuti soalan semacam ini atau pernah mengikuti tes, mungkin teman-teman punya saran agar kita menyediakan edukasi yang serupa dengan teman-teman harapkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ke soalan berikutnya. Nah, untuk soalan berikutnya kita akan membahas deret angka ya. Deret angka ini favorit nih, ini sering keluar nih. Bukan saja di Akademi Polri tapi juga di SKD ya. Teman-teman, deret angka. Coba teman-teman perhatikan deret angka ini. 3 ini kan. 3 kemudian 6, oke, kemudian 15, kemudian 30, kemudian 63. Maka angka berikutnya berapa? Teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Kira-kira angka berikutnya berapa teman-teman ya? Supaya kita bisa mereview nanti kenapa teman-teman jawab benar, atau kalau salah kenapa salah, bagaimana cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan teman-teman sudah memberikan jawabannya. Oke? Sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya jika selisih tidak konsisten. Ini kan tidak konsisten ini ya. Ini kan tidak konsisten ini. 3, 6, 15, 30 itu tidak konsisten dia. Dia tidak semua penjumlahan, tidak semua perkalian atau pengurangan, tetapi dia tidak konsisten tadi, maka kita cek pola perkalian ditambah konstantanya. Coba kita lihat contoh soal tadi ya. Ini tuh. Kalau ini kan kita lihat, ini kan kali ini aja kan. Ya kan? 3 dikali 3 kali 6 3 kali 2 6. Ini dikali 2 juga kan. 15 dikali 2 30 kan. Oke? Lalu 30 dikali 2, ya kan? Harusnya 60 kan? Oke, gimana caranya coba? Nah, kita selesaikan dulu ya. Jadi itu salah ya kalau menggunakan pola itu, karena yang ini pun kita belum bisa cari nih. Ini ke sini kok ini jadi 15 kan gitu kan? Harusnya kali 2 12 harusnya kan? Oke. Berarti itu namanya tidak konsisten tuh. Selisihnya tidak konsisten. Maka kita cari pola perkalian ditambah konstanta. Nah, ini coba 3 dikali 2. Ini tadi kan hasilnya 6. Ini 6. Oke, pas ya. Itu 1. Selanjutnya, nah ternyata konstantanya tadi itu adalah penjumlahan 3, teman-teman. Oke. Jadi 6 kita ke 6 sekarang ya. 6 dikali 2 harusnya kan 12 ya. 6 kali 2 kan harusnya 12 ya kan. 12. Tetapi ada penjumlahan atau tambah di situ menjadi 3. Maka hasilnya adalah 15. Oke. Jadi hasilnya 15 itu ya. Maka hasilnya 15. Nah, lalu kita kali 2 lagi dia, teman-teman. Jadi 12 dikali 2 lagi hasilnya 30 kan. Oke, hasilnya 30 tuh. 15 dikali 2 hasilnya 30. Oke. Udah ketemu ya. Jadi kali 2 tambah 3 kali 2 lagi. Oke. Nah, ini kita kalikan 2 lagi, ya kan? Jadi 30 dikali 2 lagi, ya kan? Berarti dia 60 kan harusnya, ya kan? Tapi karena tadi sudah perkalian, maka kita ke berikutnya ada konstanta 3 tambah 3, teman-teman. Makanya dia 63. Iya kan? Jadi ada tambah 3 di sini sama dengan ini kan? Maka angka berikutnya berapa? Maka angka berikutnya pasti dia perkalian. Gitu dia. Nah, jadi pola bergantian dia, teman-temannya. Polanya bergantian. Pertama dikali 2, pola kedua adalah dikali 2 ditambah 3. Oke, itu caranya. Dikali 2 ditambah 3. Nah, kita lihat, maka 63 dikali 2. Karena pola berikutnya kan berarti dikali 2 kan. Berarti 126. Oke, berarti 126, teman-teman ya. Angka berikutnya. Kalau diisi di sini nih, ini 126. Kita isi dulu ya, teman-teman, 126. Ditanya angka berikutnya misalnya. Angka berikutnya ini titik-titik. Berapa, teman-teman? Angka berikutnya, ya kan? Nah, tinggal kita buat lagi, kita lanjutkan saja kan. 126, ya kan? Dikali 2. Dikali 2, ya kan? Ditambah 3.
ditambah 3. Itulah hasil dari angka berikutnya. Ya kan? Itu untuk mencari angka berikutnya setelah 126. Oke teman-teman, dikali 2 ditambah 3. Jadi begitu ya untuk tips cepatnya tadi sudah aku bagikan, contoh soalnya juga sudah aku bagikan teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan konten video edukasi dari kita. Teman-teman silahkan subscribe akun YouTube kita di itabencendekia.co, share dan berikan komentar kalian agar edukasi serupa bisa dikembangkan jauh lebih baik teman-teman. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman tetap sehat dan tetap konsisten di dalam persiapan akademik Polri-nya, karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Semoga tetap semangat, salam cendekia.